did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rindu Studio. Nah, kali ini agak berbeda dan di sini saya akan membahas sebuah rangka Satria FU. Dan di sini saya merubah dari motor Satria FU menjadi KLX BF. Dan teman-teman bisa simak video selengkapnya. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian-bagian mana yang akan saya rubah. Dan tentunya untuk yang pertama yang saya akan rubah yaitu di bagian sasis. Nah, ini kondisi saat setelah saya bongkar di bagian sasis, dan di sini saya merubah di bagian sasis belakang. Dan tentunya tidak belakang saja, dan saya akan merubah di bagian depan. Nah, ini adalah kondisi sementara setelah saya sudah merubahnya, dan nanti saya akan jelaskan di bagian mana saja yang saya akan rubah untuk motor Satria FU ini menjadi sebuah motor Kawasaki KLX BF. Dan di sini saya akan bahas yang pertama di bagian part-part yang saya gunakan atau yang saya beli. Di sini saya menggunakan bodi dari KLX BF Supermoto, dan di sini saya akan jelaskan apa saja yang saya beli di bagian bodi, yang tentunya keseluruhan saya menggunakan bodi dari KLX BF tentunya. Dan untuk bagian sasis saya tidak menambahkan sesuatu yang lain ya. Jadi saya menggunakan dari sasis asli bawaan dari Satria FU, dan saya cukup merubah di bagian sasis depan dan belakang. Nah, ini setelah saya mencoba untuk memasangkan di bagian rangka yang saya sudah ubah. Tentunya kita harus mencari persesi atau bentuk dari KLX BF. Kita bisa ambil contoh di gambar, ataupun kita bisa kalau ada satu unit motor KLX kita bisa contoh di bagian-bagian mana yang kita harus rubah atau kita perbaiki. Nah, jadi kali ini saya akan jelaskan apa saja yang saya beli di satu unit kendaraan Satria FU ini. Dan di sini saya membeli di bagian bodi ya. Untuk bagian bodi kita beli satu paket, kecuali kepala, batok kepala ini saya beli sendiri. Dan untuk tangki juga saya beli sendiri. Dan di sini saya menggunakan warna hijau. Untuk bodi gitu kita dapat bodi samping dan belakang, belum termasuk lampu ya. Jadi untuk lampu saya beli tersendiri atau terpisah dari bodi. Itu harganya lebih irit, jadi tentunya kita mencari budget yang miring lah tentunya gitu. Nah, di sini saya selain membeli di bagian bodi dan di bagian lampu dan tangki, tentunya di sini saya menggunakan tangki yang
berbahan plastik dengan warna putih, karena warna putih ini lebih kuat daripada yang warna hitam dan lebih halus. Nah, nantinya warna putih ini kita tinggal skotlet dengan menyesuaikan warna yang saya akan inginkan. Nah, seperti ini penampakannya sebelum keseluruhan saya pasang. Ini baru sementara, untuk bagian setang dan bagian spakbor depan itu saya belum pasang, udah saya rakit, tapi tinggal nanti saya akan jelaskan di video berikutnya untuk pembuatan barket dari bodi. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk bagian sasis, dan di sini saya akan jelaskan untuk teman-teman yang ingin merubah Satria FU dengan budget yang sangat miring tetapi hasilnya sangat memuaskan. Dan di sini saya merubah total untuk bagian sasis dari bentuknya, intinya gitu. Jadi bahan tetap menggunakan Satria FU, dan di sini saya cuma merubah untuk bagian mana saja yang saya akan rubah di sini. Tentunya simak video saya selengkapnya, dan saya akan jelaskan lebih detail di video berikutnya. Di sini saya akan berikan cuplikan atau gambaran buat teman-teman yang ingin merubah Satria FU menjadi Supermoto atau KLX. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus lakukan yaitu merubah untuk bagian sasis belakang dari Satria FU. Dan di sini saya cuma merubah untuk ukuran dan ketinggian, dan kita sesuaikan dengan bodi yang sudah kita beli. Di sini saya merubah di bagian sasis, dan di bagian sasis ini saya memotong untuk bagian sasis, merubahnya menjadi sasis lurus. Jadi menjadi lurus, yang awalnya dari bawah ke atas, di sini dari atas ke atas. Jadi dari atas, yang atas ini ke atas, jadi lebih lurus. Dan di yang belakang atau yang di bagian bawah ini saya rubah menjadi ke atas, dan saya potong untuk bagian sini. Jadi bodinya sama persis dengan KLX. Nah, jadi ini adalah tampilan sesudah saya memotong dan merubah. Jadi saya cukup memotong dan menyambung. Bahan yang saya gunakan tetap dari bahan dari motor Satria FU ini ya. Tidak ada tambahan lagi. Saya merubah untuk bagian posisinya dan menyambung di bagian yang saya potong. Nah, untuk kemiringan ini saya sesuaikan dengan asli dari KLX, dan saya mal dari bodinya KLX langsung. Nah, seperti ini adalah bentuk kerangka setelah saya potong, dan teman-teman bisa ikuti cara saya ya. Jadi bodi dan sasis ini hampir sama, cuman kita menambah untuk bagian belakang itu cuma sedikit untuk dudukan dudukan lampu dan spakbor itu ya. Jadi untuk keseluruhan sasis itu tetap saya gunakan, saya cuma menambah bagian belakang. Nah, ini seperti ini untuk caranya. Kita emal terlebih dahulu untuk bodi dan tangki dan batok kepala, kita pasangkan terlebih dahulu. Dan di sini lebih menarik ya, teman-teman bisa lihat untuk keseluruhan ini saya menggunakan asli dari Satria. Contoh dari barket kepala ini saya tetap menggunakan dudukan dari kepala Satria, dan semuanya saya menggunakan part-part yang ada di Satria ini. Saya cuma merubah dari posisi awal menjadi posisi seperti ini. Jadi karena saya merasa kalau kita menggunakan bracket besi-besi itu untuk bentuknya atau looknya itu masih kelihatan cingkrang atau kurang pantas lah. Jadi saya merubah untuk bagian sasis, karena kebanyakan kalau setelah dirubah nggak mungkin dikembalikan lagi ke aslinya seperti itu. Emang bagi orang yang pengen bikin seperti ini, kalau merubah sasis itu sayang. Tapi kalau menurut saya, kalau kita tidak merubah untuk bagian sasis, untuk look dari
Satria ini yang menjadi KLX itu juga kurang bagus, jadi bentuknya masih wagu lah ya, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk sementara sebelum saya pasang spakbor ya. Nanti saya akan tunjukin untuk bagian yang sudah saya pasang. Dan ini di setangnya ini saya menggunakan setang Pro-Taper ya, tapi ini sebelum saya pasang ini masih menggunakan standarnya. Nah, jadi ini untuk bodi dan spakbor di bagian depan dan belakang sudah terpasang dengan sangat rapi ya. Besok saya akan tunjukin, ini baru saya cepret-cepret aja pakai kamera karena saya juga mencari looknya itu dari gambar dah. Jadi setelah saya lihat langsung seperti ini atau yang nyata, saya juga melihat untuk bagian mana yang kurang itu dari cepretan kamera. Nah, ini sudah terpasang untuk bagian lampu belakang dan lampu depan ya. Nah, ini bagian lampu depan. Ini masih menggunakan stang standar. Sebelum saya merubah menjadi stang trail atau saya yang beli kemarin, saya pakai stang Evo ya. Stang Evo Pro-Taper dengan dimensi yang low, jadi agak ceper ke bawah, dia tidak terlalu tinggi. Dan ini baru sementara, jadi tapi untuk keseluruhan dari barket yang sudah terpasang itu sudah persisi ya, sudah saya bikin bagus lah. Intinya tidak merubah banyak, jadi cuma merubah bagian posisi-posisi. Dan untuk yang saya gunakan ini dari partnya langsung dari Satria, jadi saya tidak menambahkan, cuma sedikit aja ya, menambahkan paling menyambung dan memotong gitu aja. Terus kita lanjut pengelasan seperti itu. Nah, ini setelah saya sudah memasang bagian lampu, spakbor dan bagian setangnya, dan ini sudah saya mal semua ya. Jadi untuk barketnya atau posisinya itu sudah saya persisikan, dengan pemasangan baut juga saya sudah pasang. Nah, nantinya setelah saya komplit memasang semua, saya akan bongkar lagi, tinggal melakukan pengelasan ulang. Ini belum saya elas karena saya mencari persesinya agar bentuk dan looknya itu oke ya. Sebelum saya melanjut pengelasan full, saya lihat dulu untuk bentuk dari Satria ini apakah sudah mirip dengan KLX aslinya, dengan posisi-posisi yang sudah saya rubah. Dan ini sudah oke ya untuk sasis, dan untuk bagian shock depan dan bagian kemiringan dari shock itu sudah saya ukur, saya rubah. Dan selanjutnya mungkin tinggal saya mengemal untuk bagian bodi belakang dan jok ya. Dan ini adalah hasil sementara. Sebelumnya saya juga akan merubah lagi di bagian tangki ya. Dudukan tangki ini masih kurang nyaman bentuknya, dan ini saya sudah membikinkan dudukan coakan. Jadi untuk tangki dan spakbor belakang ini sudah saya pasang, sudah sip, tinggal nanti copot las dan kita cat ulang. Nah, ini untuk speedo ya. Speedo ini saya menggunakan speedo dari asli dari Satria ya, tapi di sini saya membuang untuk bagian cover yang melihat kelihatan apa ya tuh, kurang bagus lah. Jadi saya cuma ambil untuk bagian speedometernya aja, saya potong di bagian speedo keliling seperti itu. Nah, mungkin untuk keseluruhan sih sudah oke lah ya. Dan saya menambahkan roll bar atau bagian sasis ke bawah untuk penahan mesin. Nah, ini aja juga ada fungsinya untuk ketika saya mencuci nanti saya tinggal pasang pedok di bawah itu biar lebih kelihatan seperti KLX ya. Tapi ini menurut saya sangat bagus ya untuk pekerjaan, karena saya kerjakan sendiri, jadi saya
lebih teliti ya, dari bentuk dan dari kekuatan, dari looknya itu saya perhitungkan matang-matang ya. Ini percobaan pertama sih sebenarnya untuk Satria ini, tapi di sini saya pengen tuh merubah dengan bentuk yang sangat mirip dengan aslinya. Jadi saya pelan-pelan pelajari dulu untuk gambar. Di sini saya cuma menggunakan gambar ya. Untuk keseluruhan sih saya mal langsung ke body. Jadi setelah saya lihat gambar, terus saya tidak cuma satu gambar, jadi dari posisi belakang, depan, samping itu saya persisikan di gambar ya. Jadi setelah saya pasang, saya lihat gambar yang KLX asli. Setelah itu saya ambil gambar untuk unit yang saya rubah. Jadi unit yang saya rubah saya foto untuk posisi yang sama dengan foto yang posisinya juga sama. Jadi untuk bagian samping saya foto bagian samping, dan saya lihat untuk KLX-nya itu juga di bagian samping. Jadi kalau saya bagian kiri saya lihat kiri, untuk bagian kanan saya juga kanan, depan belakang itu semua saya juga fotoin dulu. Nanti saya zoom dan saya lihat bagian mana yang kurang atau yang masih wagu, kalau untuk bahasa Jawa tuh kurang pas gitu. Nah, ini untuk hasil sementara ya. Nantikan video-video saya atau kelanjutan dari KLX bahan supermoto yang mungkin bisa teman-teman ikuti nantinya. Ini masih kurang banyak ya untuk bagian custom, bagian knalpot, bagian yang lainnya masih saya belum lakukan. Nah, ini speedonya lihat dan rapi banget kan. Nah, ini pengerjaan saya seperti itu karena ini unit yang pertama saya bikin. Kalau bisa itu yang serapi mungkin dan tidak wagu dan tidak, yang penting kekuatan lah intinya. Motor ini dari pemasangannya itu sama dengan bentuk dari KLX-nya. Jadi nggak pakai bracket yang di main baut ini main itu, jadi semrawut kalau bahasa orang Jawa itu. Saya nggak menggunakan itu, saya langsung menggunakan las. Cuman untuk posisi dudukannya itu udah saya las dan saya bikin yang rapi lah intinya gitu. Karena ini baru pertama, nanti berikutnya juga seterusnya seperti itu. Jadi nggak asal pasang bracket sini bracket itu. Nanti emang kalau dipasang bracket nggak kelihatan, cuman untuk apa ya, pribadi lah ya, untuk pribadi itu kurang mantep lah. Jadi saya langsung merubah dan membuat dudukannya tuh yang persisi dan kuat intinya gitu, rapih lah intinya, nggak semrawut pakai bracket ini bracket itu. Nah, mungkin untuk review kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti saya akan videoin untuk bagian yang lebih detail lagi lah, untuk perubahan sasis, untuk pembikinan dudukan, posisi tangki, body, itu saya nanti akan videoin lebih detail dan saya akan tunjukin yang lebih real setelah ini benar-benar terbentuk dengan sempurna. Nah, ikuti terus keseruan saya untuk KLX PF Supermoto